Sedang rasanya mengetahui bahwa teman-teman masih setia bersama kami tentunya dalam siaran pendidikan interaktif. Nah, di segmen terakhir ini ataupun segmen ketiga nanti kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Jadi pastikan betul teman-teman mengikuti kuis kuadran ini dan kalau berhasil menjawab pertanyaan tentu akan mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Masih bersama Ibu Veronica Widyasuti yang mengajar di SMA Negeri 86 Jakarta. Tadi beliau di segmen sebelumnya terakhir sudah menyampaikan mengenai jenis pengendalian sosial dan sekarang ini kita akan masuk nih pada lembaga pengendalian sosial. Silakan Bu Vero. Oke, dalam hal ini anak-anak bahwa lembaga-lembaga yang berperan dalam pengendalian sosial itu mulai dari keluarga itu yang strategis dan yang penting karena setiap anak pada dasarnya akan berangkat dari keluarga, jadi itu saya katakan kunci sesungguhnya sebagai yang cukup efektif. Kemudian kalau mereka sudah masuk ke bangku sekolah, ya sekolah sebagai lembaga pengendali. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah agama. Ini makanya dikatakan sebagai tiang bahwa ini sungguh-sungguh harus dihayati ya agama itu sebagai acuan dalam tingkah laku kita, apalagi ini dalam hubungannya secara vertikal dengan Tuhan sebagai pencipta kita, maka ini sungguh-sungguh akan lebih efektif nanti kalau sudah yang namanya saya sebutkan waskat ya, pengawasan melekat ini sungguh efektif. Jadi artinya sampai pada tahapan seorang anak itu menjalankan agamanya bukan karena kewajiban tapi sebagai kebutuhan. Itu yang saya sebetulnya setuju sekali kalau setiap pagi anak itu diingatkan akan nilai-nilai religius supaya itu menjadi terinternalisasi dalam dirinya. Ya, baik. Selanjutnya. Ya, kemudian lembaga hukum ya ini juga yang formal ya, apalagi kita negara hukum, jadi kita tidak boleh istilahnya ada yang bebas hukum ya gitu, maka kita harus selalu mentaati dan juga taat akan hukum. Kemudian masyarakat karena di mana kita juga sangat penting karena kita tidak bisa lepas dari masyarakat, maka masyarakat juga harus punya kesadaran yang tinggi bahwa harus senantiasa menjalankan fungsi pengendalian ya, tidak boleh acuh atau tidak karena sekarang terus terang ya kita semacam ada pembiaran ya, nggak mau repot, nggak mau tahu, padahal dengan demikian itu sikap-sikap yang permisif itu yang menjadi benih-benih tumbuh suburnya penyimpangan-penyimpangan. Jadi tolong masyarakat ini juga harus semakin meningkatkan peranannya sebagai lembaga pengendalian pengendali sosial. Kemudian lembaga adat yang terakhir ini terutama untuk masyarakat tradisional di mana di situ adat itu pegang peranan penting, maka ada baiknya kita juga harus senantiasa menjunjung tinggi ya arti pentingnya adat atau tradisi ini karena terutama yang masih bagus ya untuk selalu menghormati orang tua, menghormati itu kita tetap harus memperhatikan arti pentingnya adat ini, lembaga adat sebagai kontrol kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 6 ya lembaga pengendalian sosial sudah disampaikan oleh Ibu Veronica dan sekarang ini kita akan masuk pada soal ya. Saya bantu baca, Ibu? Oke, silakan. Oke, kita simak ya teman-teman. Agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan cenderung merugikan, orang tua memberi uang saku secukupnya dan selalu mengontrol penggunaannya. Pengendalian sosial oleh orang tua dalam contoh tersebut bersifat pilihannya ada A. Koersif, B. Represif, C. Preventif, D. Persuasif, atau E. Non-formal. Oke, menurut Mbak Asti mana coba jawabannya Mbak? Waduh, saya suruh pilih nih ya. Jawabannya, dan Ibu saya takut salah nanti. Gak apa-apa, harus untuk maju harus berani salah. Oke, saya baca sekali lagi ya. Agar anak tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan cenderung merugikan, orang tua memberi uang saku secukupnya dan selalu mengontrol penggunaannya. Pengendalian sosial oleh orang tua dalam contoh tersebut bersifat ini berarti dikendalikan sebelum terjadi sesuatu ya Bu ya. Berarti preventif. Oke, 100 untuk Mbak Asti. Ini kata kuncinya di sini ini. Agar tidak, jadi belum ya, belum sampai melakukan. Jadi karena sebelum melakukan berarti pre ya. Tadi sekali lagi preventif mencegah sebelum terjadinya. Kalau kata di sini ya. Kalau represif itu berarti kembali ya, dan dikembalikan ke yang benar. Oke. Sekarang kita akan menerima penelpon Bu. Kembali lagi di line telepon bebas pulsa kami. Kira-kira ada siapa yang sudah tersambung dengan Televisi Edukasi? Halo. Dari siapa dan di mana? Dari Nathan di Slawi.
Nathan di Selawi, silakan Nathan, pertanyaannya apa? Bagaimana cara mengendalikan kejahatan dalam masyarakat? Bagaimana cara mengendalikan kejahatan dalam masyarakat? Iya. Oke, Nathan sudah pernah melihat teman terdekat ataupun di lingkungan sekitar melakukan tindakan bisa dikategorikan kejahatan belum? Pernah tidak melihat secara langsung? Mungkin mengalami sendiri Ataupun kali. mengalaminya? Belum pernah. Belum pernah ya, semoga jangan ya. Oke, pertanyaan yang bagus Nathan, bahwa bagaimana sih mengendalikan. Salah satu yang sangat efektif adalah manakala kita peduli, kita tidak cuek ya. Karena dengan kita, misalnya saya pengalaman banget ya, di Metro Mini ada salah satu yang mau di jambret, semuanya pada diem, merasa masa bodoh, yang penting bukan saya. Dengan pembiaran, sekali lagi permisif itu akan menumbuh suburkan kejahatan, sehingga terjadilah ya tadi penyimpangan, bahwa sesungguhnya nilai-nilai kebaikan, kebenaran itu yang harus kita junjung tinggi, tapi justru kita berada dalam paparan yang justru takut dengan kebenaran itu. Oke, Ya, berarti itu yang dimulai sangat dari diri memprihatinkan. sendiri Jadi, begitu ya, Bu? yang Ya? sebetulnya dari kita semuanya punya kesadaran, tidak boleh hanya harus mulai peka, harus solidaritasnya harus ditingkatkan, dan ini menjadi tantangan bagi masyarakat modern ya, yang cenderung mereka individual, sehingga ya sepanjang itu bukan merugikan saya tidak akan berbuat apa-apa, tapi akan beda yang terjadi manakala kita kompak ya, meneriakkan bahwa kita semuanya sangat menolak kejahatan, sehingga kejahatan itu lama-kelamaan akan hilang atau paling tidak akan terkurangi. Ya. Baik, pertanyaan dari Nathan di Selawi sudah dijawab oleh Ibu Vero, dan sekarang ini kita akan kembali menjawab pertanyaan, kali ini melalui SMS, Bu. Dari nomor 0819901170 sekian dengan pertanyaan, banyak kaum perempuan yang bekerja di kantor hingga lembur sampai malam. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan yang bersifat. Ya, langsung dijawab ya. Silakan. Penyimpangan yang bersifat positif. Kenapa positif? Karena ini membawa kebaikan, kemudian ini juga suatu inovasi, suatu kreativitas ya, suatu menu baru, artinya bahwa kita tidak berhenti pada suatu kemapanan, tapi kita melihat peluang-peluang ya. Kalau dulu kan orang hanya berpikiran statis ya, bahwa malam itu identik dengan tidak baik ya, tapi kita sekarang berubah pada konsep bahwa sepanjang itu dilakukan dengan cara baik-baik dan memang nilainya bergeser ya, itu saya rasa baik-baik saja, dan itu positif ya, artinya suatu pilihan yang baru yang sekali lagi memberi inovasi, yang memberi kreativitas kepada kita semuanya. Baik, pertanyaan melalui SMS sudah dijawab, dan sekarang ini kita akan lanjut menjawab pertanyaan melalui line telepon bebas pulsa. Kita coba sapa. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Ya, halo. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana? Dari Rifanto di Gorontalo. Ya, silakan Rifanto di Gorontalo. Pertanyaannya apa nih yang kedua? Halo? Iya, Rifanto, kami tidak bisa mendengar suara Rifanto dengan jelas nih, terputus-putus. Bisa diulangi sekali lagi? Pertanyaannya apa? Halo? Dalam kehidupan berkelompok. Ya. Baik, Rifanto, dalam kehidupan berkelompok seperti apa? Contohnya, pengendalian sosial dalam berkehidupan berkelompok itu seperti apa? Baik, pengendalian sosial dalam kehidupan berkelompok contohnya seperti apa? Ya, Iya. sudah ditangkap maksud pertanyaan dari Rifanto. Terima kasih, ditunggu jawabannya ya. Ya, silakan Ibu. Oke, pengendalian sosial dalam hidup berkelompok ya. Jadi artinya termasuk juga contohnya bahwa kita harus terbuka terhadap kritikan ya, mungkin kritik, terutama kritik yang membangun ya, supaya kita jangan punya image bahwa saya yang paling benar, saya yang paling baik itu. Jadi dengan kita diskusi-diskusi ya, kita saling belajar mendengarkan pendapat orang lain, itu kita semakin bijak ya. Jadi itu pun sebagai salah satu bentuk kontrol ya, pengawasan sosial. Baik, iya. Pertanyaan dari Rifanto di Gorontalo sudah dijawab oleh Ibu Veronica Widasuti yang mengajar di SMA Negeri 86 Jakarta. Kita akan lanjut lagi, Bu. Kali ini masih mengenai soal ya,
Saya bantu baca kembali. Meskipun di rumah diajarkan untuk hidup teratur, ternyata pengemudi maut di Gambir yang berprofesi sebagai event organizer di bidang entertainment terindikasi menggunakan narkoba. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perilaku pengemudi yang menyimpang terjadi akibat dari A. Sosialisasi primer tidak berfungsi. B. Kehidupan pribadi yang tertutup. C. Tuntutan dari sebuah gaya hidup. D. Pengaruh lingkungan pergaulan. Atau E. Hubungan keluarga disharmonis. Oke, ya. Jadi di sini jelas ya, untuk menjawab kita dibantu dengan meskipun di rumah. Jadi si event IO ini ya yang sebagai Si pelaku ini ya, kan sebetulnya dia sudah mendapatkan penanaman nilai-nilai yang tepat ya. Tapi kenapa kok dia sampai juga bisa menggunakan narkoba? Berarti ada yang tidak beres ya, ada yang tidak beresnya di mana ya. Kalau di rumah it's okay ya, artinya mereka mendapatkan apa yang semestinya, nilai norma dan seterusnya, tapi dia di sini di luar ya. Jadi berarti kalau tidak di dalam rumah dia dapat pengaruh yang tidak baik itu, berarti dia ada di luar. Berarti jawabannya adalah apa? Yang dia pengaruh lingkungan pergaulan, sehingga ini menjadi sangat penting sekali. Maka kalau tidak salah ya orang tua selalu wanti-wanti, nak, kalau pilih teman harus hati-hati ya, itu sesungguhnya punya maksud-maksud dan tujuan seperti itu. Baik, kita lanjut lagi dengan soal berikutnya ya. Perhatikan perilaku sosial berikut. 1. Sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas sehingga dipanggil guru BK. 2. Bergabung dengan teman-teman hingga larut malam sambil bersenda gurau. 3. Meminta uang secara paksa kepada orang lain dengan ancaman senjata tajam. 4. Mencuri telepon genggam sehingga dilaporkan polisi oleh pemiliknya. Nah, perilaku yang digolongkan sebagai tindak kejahatan adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, atau E. 3 dan 4. Perilaku yang digolongkan sebagai tindak kejahatan. Iya. Iya, namanya jahat jelas ya, tidak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi dan itu sudah di luar batas-batas toleransi. Maka kalau sudah ada paksaan, unsur paksa, misalnya di situ ya minta uang secara paksa, itu sudah berarti jelas larinya ke bentuk kejahatan. Kemudian juga apalagi mencuri telepon genggam, ya itu pun juga masuk dalam kategori kejahatan. Ya? Jadi berarti 3 dan 4. Maka jawabannya adalah E. 3 dan 4. Oke, sekarang ini kita akan lanjut dengan kuis ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa di segmen terakhir kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Sudah ada yang bersiap-siap Bu di ujung sana untuk membawakan kuis kuadran. Ada Adit. Hai Adit. Halo Kak Asti, apa kabar? Baik, Adit apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayak hari ini topiknya seru sekali ya Kak ya? Iya nih, perilaku menyimpang dan juga pengendalian sosial. Betul sekali, kayak sekarang ini banyak sering terjadi perilaku penyimpang ya Kak Asti ya? Iya betul, tapi Adit tidak melakukan perilaku menyimpang kan? Alhamdulillah tidak. Oke, silakan Adit. Terima kasih Kak Asti. Saatnya kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya, halo apa kabar teman-teman? Jumpa lagi sama Kak Adit dalam acara kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kuis ini, langsung telepon aja di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Dan ada hadiah menarik buat teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Apa sih kira-kira hadiahnya? Iya, Kak Adit kasih tahu ya. Seperti ini nih, udah lihat kan hadiahnya? Menarik bukan? Nah, sekarang sudah Kak Adit kasih tahu ya hadiahnya apa. Pasti sekarang penasaran sama pertanyaannya. Ya, Kak Adit bacain pertanyaannya ya, siap-siap. Pertanyaannya adalah, salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah A. Penyalahgunaan nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Atau yang B. Gaya hidup hemat. Sekali lagi, salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah A. Penyalahgunaan nafza, atau B. Gaya hidup hemat. Ya, kalau udah tahu langsung telepon aja ya. Sepertinya belum ada telepon masuk nih. Kita tunggu. Iya. Kayak ada telepon masuk ya. Halo, dengan siapa di mana? Nita di Serang. Nita di Serang. Passwordnya Nita. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, betul sekali Nita. Langsung Nita, jawabannya apa nih Nita? Yang A. Yakin yang A? Iya. Iya, betul sekali jawaban kamu Nita. Jangan ditutup dulu ya teleponnya, karena pihak kami akan meminta biodata kamu.
Dan buat teman-teman semua yang belum berhasil mengikuti acara kuis kuadran hari ini, masih banyak di kesempatan di lain hari. Oke, saatnya Kak Adit pamit dan kita balik lagi ke Kak Asti. Terima kasih Kak Adit dan juga selamat untuk Nita di Serang yang telah berhasil mendapatkan hadiah menarik persembahan dari Televisi Edukasi. Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Kesimpulan ataupun benang merah mengenai materi kita kali ini yaitu perilaku menyimpang dan juga pengendalian sosial seperti apa? Silakan Ibu. Oke, jadi begini bahwa ini sungguh sangat menarik ya, bahwa kita itu sesungguhnya mendambakan sekali kehidupan yang teratur, yang mapan ya. Apalagi di zaman modern sekarang ini, maka penting rasanya kita semuanya, terlebih anak-anak ya, bahwa mari kita mencoba untuk selalu berusaha untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang semestinya, dan kita juga mulai peka, mulai peduli terhadap pengaruh-pengaruh ya, dan juga supaya kita juga senantiasa tidak bosan-bosannya mau mengingatkan, mau menasehati, bahkan kalau perlu, kalau mereka masih kadang-kadang masih berlaku yang tidak benar, kita harus berani melarang dengan keras ya, meskipun itu alternatif terakhir, tapi artinya kita harus punya keberanian untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan kita ini. Iya, itu saya baik. rasa. Ya, terima kasih Ibu Veronica Widyasuti telah menemani teman-teman semua untuk belajar di kesempatan kali ini, tentunya dalam siaran pendidikan interaktif dengan mata pelajaran sosiologi untuk sekolah menengah atas. Waktunya saya, Si Mohtar, Ibu Vero, dan juga seluruh kerabat kerja Televisi Edukasi yang bertugas kali ini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat belajar, sampai jumpa. Terima kasih.